Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur sehat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, kita kenalan dulu yuk sama program baru Promkes Temanggung, di mana program ini akan membahas mengenai isu-isu terkini kesehatan di Kabupaten Temanggung bersama pakar kesehatan di Kabupaten Temanggung. Kali ini bersama saya, Herlinda Kurniasi, atau biasa disapa dengan Winda, dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, atau biasa dikenal dengan sebutan bidang P2P. Sedulur sehat, masih dalam suasana pandemi COVID-19, talkshow ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan pada kesempatan perdana kali ini, kita akan membahas mengenai hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Dan sudah bersama saya kali ini yaitu Dr. Sarjana. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum Dr. Sarjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Winda. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Winda juga dok? Alhamdulillah dok sehat ya. Hari ini cerah sekali ya dok ya. Senang sekali dok, hari ini kita di program perdana kita. Jadi kesempatan hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Sarjana untuk membahas mengenai hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Nah, pertama-tama ini dok mau tanya nih, sebenarnya apa sih dok hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya itu? Ya Mbak Winda, terima kasih. Ya, hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya atau sering dikenal di awal-awal kasus itu acute hepatitis of unknown etiology. Ya. Itu penyakit infeksi pada hati atau liver, ya, peradangan pada hati atau liver yang sampai hari ini itu belum diketahui penyebabnya apa. Nah, kita ketahui bahwasannya sampai hari ini masyarakat atau di dunia kesehatan kita mengenal ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D dan E. Sementara untuk kasus yang terbaru ini belum ada penggolongannya dan belum diketahui. Sampai hari ini masih dilakukan penelitian-penelitian ya, dari untuk hipotesis begitu. Jadi termasuk penyakit menular ya dok ya? Iya Mbak Winda. Jadi dia bisa menular. Lantas untuk gejalanya dok, jadi supaya masyarakat waspada karena ini kan penyakit menular. Jadi gejalanya itu apa saja sih dok? Oh, iya. Untuk hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, gejalanya sebetulnya ya hampir mirip dengan hepatitis yang sudah kita kenal. Pada gejala awal-awalnya biasanya muncul gangguan di pencernaan. Nah, biasanya penderita itu mengeluh sakit perut, kemudian mual, muntah, bahkan sampai diare. Kemudian kalau penyakit itu berkembang lebih jauh lagi, timbul gejala-gejala khas dari peradangan. Di antaranya yang sering kita kenal pada penderita hepatitis itu pipis atau air kencingnya itu warnanya menjadi lebih gelap, lebih pekat. Jadi kalau orang tahu mungkin seperti teh lah, gambarnya seperti itu, teh yang kental. Kemudian selain itu juga tinja, ya kadang-kadang itu jarang diperhatikan ya, orang buang air besar kan nggak melihat. Tapi tinja orang yang terkena gangguan hepatitis ini, tinjanya berwarna lebih pucat. Jadi kalau mungkin orang Jawa ngerti gempul itu kan, ya orang gempul seperti itu, ya tinjanya lebih pucat. Kemudian selain itu juga ada tanda-tanda yang lain, yaitu kulitnya. Kulit pada orang itu dia semakin kuning, ya, tidak seperti kulit biasa. Orang Indonesia kita kulit sawo matang, tapi orang yang kena hepatitis dia kulitnya menguning. Juga ini sklera mata. Sklera itu bagian putih di bola mata kita itu. Kalau orang normal kita kan ya putih gitu. Tapi orang yang terserang hepatitis di tingkat lebih lanjut itu warnanya jadi kuning. Betul-betul kuning. Kuningnya yang kuning seperti jeruk lemon itu? Iya, kuning, kuning, kuning sampai kecoklatan. Nah, kemudian gejala ini bisa lebih jauh dan lebih berat lagi
Sehingga pada pasien-pasien yang terkena hepatitis semakin jauh dia bisa bahkan sampai terjadi gangguan kesadaran sampai tidak sadar. Sampai tidak sadar gitu. Oleh karena itu dengan kondisi gejala yang sedemikian rupa, ya, itu masyarakat hendaklah waspada. Ya, waspada jika ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu. Jangan menunggu kalau sudah parah baru periksa. Tapi begitu ada tanda-tanda awal itu hendaklah langsung segera untuk konsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Itu untuk tanpa menunggu gejala lanjut atau gejala parah ya dok ya. Terus untuk Kabupaten Temanggung sendiri dok, sejauh ini kasusnya seperti apa? Ya, untuk Kabupaten Temanggung alhamdulillah sampai hari ini kita belum ada laporan yang mengarah ke sana. Ya. Namun demikian, walaupun belum pernah ada laporan tentang hepatitis yang belum diketahui dengan ini, tadi saya himbau masyarakat tetap waspada, ya, waspada. Jangan-jangan masuk ke sini karena adanya pandemi COVID ini juga luar biasa, muncul penyakit yang lain termasuk hepatitis. Ya dok ya, jadi COVID-19 belum selesai tiba-tiba muncul penyakit ini begitu ya dok ya. Kemudian untuk jadi meningkatkan kewaspadaan masyarakat ini tentunya juga dengan melakukan pencegahan ya dok ya. Nah, untuk pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat sendiri itu apa saja yang bisa dilakukan dok? Oke. Untuk kasus-kasus infeksi termasuk di sini hepatitis itu pencegahan adalah yang paling utama memang seperti yang disampaikan Mbak Winda. Pencegahan yang pertama yaitu pencegahan terhadap diri sendiri, ya, terhadap pribadi kita, yaitu diantaranya kebersihan diri, ya. Sanitasi diri kita harus jaga, higienitas diri harus kita jaga dengan cara ya itu cuci tangan pakai sabun, sering-sering cuci tangan, apalagi mau melakukan aktivitas-aktivitas, mau makan atau menyiapkan makanan bahkan, atau setelah memegang hewan, setelah memegang sesuatu seperti itu untuk menjaga kebersihan diri kita. Kemudian juga di saat ini kita juga prokes, jangan lupa tetap protokol kesehatan kita jalankan. Kemudian menjaga kebersihan makanan kita, tidak hanya pribadi tapi makanan kita juga harus dijaga. Jadi seandainya kita mau makan makanan yang mentah, kadang-kadang kita pengen sayur, buah yang mentah, jangan lupa dicuci betul sampai bersih dengan air yang bersih dan mengalir. Kemudian yang kedua, untuk makanan-makanan yang dimasak itu usahakan dimasak betul sampai matang, ya, daging, sayur dan lain-lain. Gitu. Kemudian dalam penyajiannya juga dengan cara yang higienis, nanti dalam makannya juga higienis. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini karena lingkungan kita itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan pribadi kita, juga termasuk bisa menjadi penular tadi. Jadi, oleh karena itu sanitasi lingkungan yang baik, misalnya kita harus dengan air bersih, sanitasi di air kita, kemudian buang sampah jangan sembarangan, BAB atau buang air besar harus di jamban yang layak. Begitu. Mungkin itu diantaranya Mbak. Oke, berarti terkait dengan kebersihan diri, lingkungan, seperti itu ya dok ya? Yes. Kemudian mungkin salah satunya juga termasuk cuci tangan pakai sabun ya dok ya? Iya, itu justru malah yang sangat-sangat penting. Sangat penting ya, perlu ditekankan kepada masyarakat di Temanggung ya dok ya? Kemudian untuk ini, bolehlah dok kita praktek bersama gitu ya? Cuci tangan pakai sabun, jadi menurut WHO itu ya betul ada 6 langkah atau berapa dok? Kalau yang saya pahami sampai hari ini 6 langkah. Kalau yang ya. Mungkin punya kata kuncinya ya? Iya, apa, ada kata kuncinya kalau dari saya itu tepung salciput. Iya, iya, sama ya dok ya? Oke, boleh ya dok ya kita praktek bersama. Siap.
bagaimana sedulur sehat? Mudah kan cara cuci tangan pakai sabun yang benar menurut WHO? Jadi 6 langkah jangan lupa dipraktekkan setiap hari, sebelum makan, sesudah makan, dan di waktu-waktu penting lainnya. Baik dokter Sarjana, kita lanjutkan ya dok. Sebelumnya ini supaya lebih akrab nih dok, saya itu enaknya manggilnya dokter John atau dokter Sarjana ini dok? Ya dari tadi ya. Iya, karena kita silakan. Dokter John boleh, ya. Pak John boleh, nah, silakan. Oh iya, jadi dokter John aja ya, apa ya dok ya? Kenapa sih dok awalnya kok bisa dipanggil dokter John? Kan Sarjon. Oh, jadi itu kenapa langsung dipanggilnya dokter John gini. Ya dok, langsung saja ya dia, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang mitos atau fakta gitu. Ya, jadi di luar sana itu banyak sekali berita ataupun pernyataan-pernyataan yang beredar di masyarakat sekitar, terutama di Kabupaten Temanggung. Untuk yang pertama nih dok, tentang vaksinasi COVID-19. Itu katanya itu menyebabkan atau mengakibatkan penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini. Nah, itu mitos atau fakta? Ya, matur nuwun Mbak Winda. Acute hepatitis of unknown etiology sampai hari ini masih dilakukan penelitian-penelitian, sehingga untuk etiologinya sampai hari ini masih hipotesis belum diketahui. Nyun sewu, termasuk di dalam hal ini anggapan masyarakat bahwa ini akibat COVID-19, ini akibat vaksin COVID-19 seperti itu. Sampai hari ini belum terbukti bahwa itu penyebabnya adalah vaksin COVID-19, sehingga tidak bisa kita mempercayai mitos masyarakat itu mitos bahwa itu akibat vaksin COVID-19. Walaupun di sana dicurigai ada adenovirus dan lain-lain, tapi memang sampai hari ini belum terbukti bahwa itu adalah. Maka tepat sekali disebut memang unknown etiology karena belum diketahui betul penyebabnya. Mitos ya? Iya, mitos. Oke, berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya dok. Nah, jadi kalau mau vaksin saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, tidak perlu khawatir menyebabkan hepatitis akut seperti itu ya. Iya, baik, kita lanjut ke yang kedua ya dok ya. Untuk pernyataan ataupun berita yang kedua ini katanya kok hepatitis akut ini belum masuk ke Indonesia. Itu mitos atau fakta dok? Mitos jelas, karena selain di luar negeri ternyata di Indonesia sudah ada kasus yang dilaporkan. Sudah ya dok ya? Sudah ada. Di tanggal 19 Mei 2022 itu sudah terlapor sejumlah 16 kasus. Sudah ada 16 ya dok? 10 kasus. 16 kasus itu setelah tanggal 24 Juni 2022. Jadi dalam waktu sekitar 1 bulan itu sudah ditemukan sekitar 6 kasus baru. Dan ini tidak menutup kemungkinan masih ada kasus lagi tapi belum terlaporkan. Oleh karena itu yang paling penting sekarang karena memang jelas bahwa penyakit ini ternyata sudah ada di Indonesia, masyarakat tetap jangan panik, tetap tenang tapi waspada. Waspada tadi untuk melakukan pencegahan yang sudah kita sampaikan tadi. Berarti sudah masuk Indonesia, bahkan sudah mencapai angka 16 kasus ya dok, baru 1 bulan ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya dok ya. Jadi untuk berita yang ketiga ini di masyarakat itu beredar kabar bahwa hepatitis akut ini lebih rentan untuk usia lebih dari 16 tahun. Nah itu mitos atau fakta dok? Nah itu mitos mbak, karena dari data yang masuk dari sejumlah laporan kasus yang sudah ada di seluruh dunia atau bahkan mungkin lingkup kecil di Indonesia, itu justru sebagian besar adalah usia 0 sampai 16 tahun. Dan lebih banyak lagi di bawah 10 tahun. Itu mbak yang banyak kejadiannya, kasusnya. Jadi ya kita prinsip tetap tadi waspada, kita waspada, hati-hati, menjaga kondisi tubuh kita, apalagi untuk anak-anak. Kenapa kena anak di bawah 10 tahun? Karena memang kondisi daya tahan tubuh anak itu lebih rentan untuk timbulnya penyakit infeksi. Mungkin itu ya.
Jadi berarti masih banyak ya dok mitos-mitos yang beredar di luar sana gitu tentang hoax ya, bisa disebut hoax itu berita palsu tentang hepatitis akut ini. Jadi kalau nyun sewu, masyarakat kadang sekarang kita melihat media sosial yang luar biasa, melihat kadang anak-anak juga browsing sendiri, masyarakat kita sudah pinter-pinter untuk membuka internet. Kadang-kadang mereka mendapatkan berita atau membaca berita itu tanpa dilihat dari mana sumbernya. Itu kita perlu tekankan di masyarakat bahwa untuk melihat berita alangkah baiknya harus melihat sumber yang betul-betul valid. Ya. Kalau untuk urusan penyakit dan seputar penyakit itu ya mencari sumber yang dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti mau WA, Facebook nggak boleh. Oke, sekarang kita juga melihat bahwasannya di dinas-dinas itu kementerian pun ada Facebook ya, di sana ada di Facebook, tempat lainnya juga ada. Itu mungkin untuk masyarakat biar lebih teliti ya. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat, mungkin nanti Mbak Winda juga bisa menekankan bahwasanya kalau kita mendapatkan informasi, kita saring dulu. Ya, kita saring, jangan langsung begitu dapat langsung kita sharing. Ternyata mitos, ternyata bohong, ternyata hoax ya. Jadi kita saring dulu. Kalau ini betul-betul valid beritanya, baru kita sebarkan ke masyarakat. Gitu ya, Mbak Winda. Iya. Jadi intinya saring sebelum sharing ya dok. Ya, betul sekali. Betul. Nah kemudian ini dok, sebelum kita akhiri program show perdana pada hari ini, ada tidak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Dr. John kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Temanggung untuk terutama khususnya tentang pencegahan ataupun penanganan ataupun kewaspadaan dini terhadap penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Bisa disampaikan masyarakat. Ya, terima kasih. Kepada saudara-saudaraku, teman-teman di Kabupaten Temanggung, pesan saya untuk menghadapi setelah kita ada COVID 2019, kemudian muncul penyakit-penyakit baru yang mungkin dalam hal ini temanya adalah penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Yang pertama, kita harus tenang, ya, jangan panik kalau ada kasus seperti itu. Namun demikian kita harus tetap waspada, ya. Waspada seandainya muncul gejala-gejala yang masih ringan, ya, yang tadi saya sebutkan, ya, mungkin gangguan di perut, ya, sakit perutnya, kemudian mual, muntah, diare, apalagi muncul kuning, ya, di kulit kita atau di bola mata kita, itu segera kita untuk mendatangi tempat-tempat layanan kesehatan terdekat. Kemudian yang paling penting, ya, paling penting saya tekankan di sini adalah pencegahan penyakit apapun yang itu karena infeksi apapun, ya, bakteri ataupun virus, ya, termasuk di sini virus hepatitis, itu paling penting adalah pencegahan. Bagaimana caranya? Yaitu pencegahan terhadap kebersihan diri kita, kebersihan makanan kita, dan juga terhadap lingkungan kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah kalau kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, dan menjaga makanan yang kita makan, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi, termasuk dalam hal ini adalah penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Satu lagi, apabila mendapatkan informasi tentang penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, tolong dilihat sumbernya, ya, kira-kira sumbernya valid atau jangan-jangan itu hoax. Jadi sharing dulu sebelum di-sharing atau disebarkan ke masyarakat luas. Mungkin itu pesan dari saya, Mbak Winda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut Mbak Winda. Ya, baik Dr. John, terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmunya, kemudian juga terima kasih untuk menyempatkan waktunya hadir di sini untuk perdana dok kita mengadakan talk show tentang kesehatan khususnya di Kabupaten Temanggung ini. Dan mohon maaf dok jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan ini materi kemudian membawa acara hari ini.
Terima kasih dokter atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Kalau ada salahnya saya juga mohon maaf. Ya. Baik, sedulur sehat, cukup sekian program show perdana pada hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sarjana, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Saya Winda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.